jangan pakai pikiran. Maksudnya gimana tuh? Justru nggak usah mikir. Kalau punya mimpi nggak usah mikir. Nggak usah mikir, jatoin aja. Karena orang yang mikir itu biasanya malah nggak berani mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmata Sedekah, insya Allah banyak berkah. Dia nonton udah pada siap belum dengerin episode kali ini? Karena episode kali ini bahas soal impian. Papa? Kita banget ya. Iya. Apalagi anak-anak muda nih kan, kayak aku gitu punya mimpi. Papa juga masih muda. Beda generasi gitu. Iya, memang mesti berani punya impian, mesti berani punya omongan, mesti berani kemudian punya cita-cita, ya. Dan ada yang menyenangkan di urusan berani bermimpi ini, pemirsa, ya Kak Kumi. Apa coba? Jangan pakai pikiran. Maksudnya gimana tuh? Justru nggak usah mikir. Kalau punya mimpi nggak usah mikir. Nggak usah mikir, jatoin aja. Karena orang yang mikir itu biasanya malah nggak berani mimpi. Makanya banyak ya, maaf ya teman-teman yang paling rendah, yang paling bawah di struktur organisasi, misalkan OB, ya pesuruh, kemudian security, justru dia yang paling sok gitu ke atas naik. Kenapa? Karena emang banyak yang gak mikir gitu. Begitu masuk pabrik dia langsung ngomong, nanti ini pabrik gue beli gitu. Orang kalau yang nggak gimana mikir kan, dari mana lo gitu. Iya, merasa nggak bisa gitu ya. Merasa nggak bisa, iya. Ketika kemudian kita nggak pakai pikiran, maksudnya nggak banyak mikir ya, langsung ngomong, langsung jeplak gitu ya. Nah itu yang kemudian insya Allah bisa mengatakan orang pada mimpinya. Nah yang nggak boleh nggak dipakai adalah apa? Bismillah. Jadi sebelum ngomong nggak pakai mikir tuh harus bismillah dulu. Bismillah. Yang nggak boleh nggak dipakai sholawat. Yang nggak boleh nggak dipakai itu doa. Yang nggak boleh yang nggak dipakai itu sedekah. Itu. Kalau masalah mikir mah kaitannya sama data dan fakta ya gitu. Jadi misalkan ada anak nggak lulus SD. Dia kalau pakai pikiran nggak bakalan bisa ya. Ngomong begini nih, ini pemirsa, nih anak nggak lulus SD, nih orang nggak lulus SD aja nggak lulus. Kalau pakai pikiran, dia pasti nggak bisa begini loh. Gue pengen bikin sekolah nih, dari TK sampai perguruan tinggi, nah nggak mungkin kan? Oh lulus SD aja enggak gitu loh. Tapi ketika dia nggak pakai pikiran dia ngucap aja, sembarang aja, tapi dia bismillah, dia sholawat, dia kemudian sedekah, dia ibadah, dia beramal soleh, nah dia jadi. Insya Allah. Boy, keren. Haji Karpet, subhanallah. Aku dengar ceritanya juga keren banget di backstage. Katanya udah ada 55 masjid agung ya yang dikarpeti. Ya udah kita langsung aja ke beliau nih. Haji Karpet, nama aslinya siapa biar pemirsa tahu? Heru Purnomo, Ustaz. Nah, nama aslinya Haji Heru Purnomo. Iya. Apakah Haji Heru emang udah kaya duluan, apa orang susah dulunya? Alhamdulillah Ustaz, kita dari nol Ustaz. Dari nol? Iya, dari nol, dari pinggir jalan. Kita dulu karyawan juga. Tuh pemirsa, nggak ada yang nggak mungkin. Dari nol, maaf ya, karyawan juga. Tapi sekarang jadi bos dari berapa karyawan? 150. Tuh pemirsa 150. Dan sudah ngarpetin 55 masjid agung. Masjid agung loh, bukan musola loh. Ya. Dan gak kehitung berapa ustadz yang dikarpetin. Ya kan? Ustadz dikarpetin, bajunya aja dikarpet. Perjalanannya dari mana? Ya semuanya berawal dari berani bermimpi Ustadz. Berani bermimpi. Ya, kita mulai awalnya itu yang namanya kerja ini kan ada namanya ilmu and kepepet Ustadznya. Iya, kita kepepet. Ilmu kepepet. Iya. Nah, kita mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Kita jualan baju, jualan daster, spray, macam-macam. Kita mulainya seperti Dimulai dari apa yang kita bisa, dan dimulai dari apa yang kita punya. Oke, jangan nyari yang nggak bisa, jangan nyari yang nggak punya. Rata-rata orang kan
punya modal dulu, punya ini dulu. Yang penting kita mulai apa? Ada orang punya daster, kita bantu jual. Ada punya ini, kita bantu jual. Kirain ada orang punya daster dicopot. Iya, punya. Dibantu jual. Kita bantu jual. Oke. Jadi nggak harus punya modal dulu. Iya. Lanjut, terus. Nah, alhamdulillah dari kita mulai dari jualan itu, akhirnya kita terpikir untuk jualan karpet. Gitu. Itu pun juga saya sebenarnya nggak langsung punya modal karpet, nggak. Saya mulai bikin katalog, Ustaz. Jadi modal 150.000. 150.000 doang? Iya. Allahu Akbar. Jadi saya nyetak katalog karpet, terus baru kita taruh di koperasi, di ini. Kita tunggu seminggu 2 minggu. Alhamdulillah nggak ada yang order. Jadi akhirnya buat makan aja. Beli pemirsa. Nggak ada yang pesen. Ya, bila orang bilang ini buat makan aja susah, apalagi buat beli karpet katanya seperti ini. Harusnya down ya. Iya. Harusnya kita putus asa ya. Iya, Tapi enggak. Alhamdulillah kita jalanin terus dan ada yang mulai order karpet. Nah, dari order karpet ini kita bikin sistem bagi hasil. Jadi benar-benar kita nggak pakai modal dari nol. Tahan dulu pemirsa. Ya, tahan dulu Haji Karpet. Ya Kang Kom. Ya jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Nikmati Sedekah, insya Allah. Banyak berkah. Berani mimpi. Top. Berarti selain karpet juga ada rumah tahfiz ya? Iya banyak, udah ada pelatihannya juga gitu. Nah, yang lebih penting lagi pemirsa, Haji Karpet membuktikan omongan bahwa jatuhin omongan dulu. Jadi kalau pemirsa pengen pergi haji, jatuhin aja omongan dulu. Ayo kita pergi haji tahun depan gitu. Pemirsa misalkan mau jalan-jalan keliling dunia, jatuhin aja omongan dulu. Seorang tukang gado-gado, tukang ketoprak, tukang somai, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang-tukang yang lain yang istilahnya ya kayaknya nggak mungkin banget misalkan bisa jadi orang kaya, punya anak yang kuliah di luar negeri gitu. Tapi percayalah, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jatuhin aja omongan. Insya Allah lah. Saya tukang somai, tapi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa punya 1000 outlet somai. Keren juga. 1000 outlet mie ayam, 1000 outlet bubur, 1000 kemudian ya outlet bakso gitu. Saya pengen mempekerjakan 10.000 karyawan. Ngucap aja dulu. Gitu. Yang penting terkawal tuh. Kawal sama bismillahnya yang benar. Nawa itu ya cita-citanya. Sholawat yang banyak. Sedekahnya yang banyak. Udah. Kemudian jadi orang yang lempeng gitu. Jangan jadi orang yang gak taat. Jadi orang yang gak durhaka gitu. Oke, kembali ke Haji Karpet. Haji Karpet. Bentar deh. Itu kayaknya udah ada istrinya Om Heru di belakang. Oh. Aku jemput dulu ya. Aja Nana. Iya, aku jemput. Panggil. Iya. Di Karpet kan dulu pernah ngundang saya tuh. Nanti ngebohongin aneh. Iya. Ternyata saya cuman tanda tangan prasasti. Tanya, mana masjidnya? Belum ada. Lah, terus mana? Ya ini kan ilmunya katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sini duduk kali ya. Nah, sini aja. Oh, iya. Samping suaminya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi cerita dulu. Undang saya kan tuh. Iya betul. Ke pabrik dulu. Ke pabrik. Ternyata pemirsa bener-bener luar biasa ini. Saya tanda tangan prasasti. Masih ada tuh tanda tangan. Padahal masjidnya belum jadi. Iya. Belum ada apa-apa Ustadz. Itu bener-bener masih sawah, masih ditanemin Masih tanah ini. aja. Dan juga nggak kepikiran bangun dulu dari mana, Mas. Apa yang kata Ustadz Yusuf Mansur itu pokoknya ucapin aja dulu. Iya bener. Makanya bener loh pemirsa. Serius nih. Iya. Buat teman-teman nih yang pada belum pergi haji misalkan. Iya. Selamatan dulu aja. Iya. Iya kan? Saya ingat itu dulu Ustadz. Nah, waktu gimana, itu gimana? Iya, jadi pokoknya dipanggil haji semua. Saya pun juga waktu belanja karpet juga ini. Awal-awal haji. Saya belum haji. Itu doa loh itu. Alhamdulillah tahun 2013 kita berangkat haji. Iya. Nah, Aja Nana waktu nemenin Haji Karpet ya, sebelum kita cerita tentang rumah tahfiz. Kebayang gak sih bakal begini nih, punya pabrik, punya masjid, masang karpet, ternyata lebih dari 100 masjid loh Kak. Bukan 55. Enggak juga sih Ustadz, memang dulu kan kita juga dari kontraktor, jadi dikontrakan tadi hidupnya. Iya siap. Betul. Jadi ya dengan segala keterbatasan, alhamdulillah tetap kita syukuri.
ya belum punya TV, dibeliin TV mertua, seperti itu. Di awal rumah tangga ya seperti itu, Tad. Alhamdulillah. Saya juga nggak kebayang punya semua ini, tapi tetap kita jalani. Saya terus dampingi beliau, susah senang, pokoknya saya komit, mau hidup kayak apa saya ikut, gitu dengan beliau. Mau hidup kayak apa, Kayak apa ikut. udah. Ilmu ente kepepet. Indah kepepet. Dan beliau ini punya sesuatu yang saya senang banget pemirsa. Apa coba? Kebun duren. Iya. Ada 2,5 hektar. Sekarang ada 450 pohon durian Nusanggring. Nah ini kan pemirsa nih banyak yang nunggu nih ya, Aja Nana, Haji Heru ya. Ya taruhlah misalkan teman-teman kameramen sendiri, teman-teman lampu men, kabel men, gitu ya. Ada meja men, gitu. Ada kopi men. Teman-teman di luar sana yang saat ini menyaksikan televisi kan pengen juga punya impian, bukan cuman harta kali ya. Misalkan pengen punya anak jadi ulama. Sementara dirinya mungkin bukan guru ngaji, apalagi ustadz atau ustazah. Atau pengen misalkan anak jadi jenderal misalkan. Padahal jangankan polisi, satpam juga bukan. Atau pengen jadi tentara misalkan, ya. Padahal mungkin secara syarat nggak ada lah gitu. Nah, Haji Karpet bisa nggak sama Janana kasih nasihat buat pemirsa? Ya artinya gini, segala sesuatu itu bahwa manusia itu diciptakan Allah itu dengan spesial. Kita itu punya keistimewaan dan kita harus yakin bahwa setiap manusia itu diciptakan Allah itu bisa menjadi sukses. Sukses itu milik semuanya. Bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya orang berpendidikan tinggi atau miliknya orang pintar. Tapi milik semua orang yang punya mimpi dan kemauan. Keren banget. Kita harus punya mimpi dulu. Mimpi dan kemauan dan yang pasti kata Ustaz Yusuf Mansur itu harus banyakin doa. Banyakin doa itu. Saya pun juga sama istri sama. Kita punya mimpi. Punya anak kita kasih nama Hirnadi. Itu Heru Nadifah. Oh siap. Jadi kita nama itu sebelum punya usaha ya? Nama itu sebelum kita punya usaha. Masih dikontrakan tuh zaman Jadi itu. kita pengen punya sesuatu. Suatu saat kita punya usaha gitu. Nah alhamdulillah dari itu kita sebut-sebut terus akhirnya alhamdulillah Nah, kita ini. mulai Jadi nama sebut Hernadi terus. Jaya, ya. kita sebut-sebut terus akhirnya kita punya usaha seperti itu. Jadi kita yakin itu mulai dari apa yang kita punya kita bisa. Malam-malam istri saya bikin kacang Ustaz. Nah, apa ini? Kacang goreng, jualan bakwan. Saya juga sebenarnya malu Ustaz. Saya kan kerja baju lengan panjang gitu kan. Ya, jadi staff dia. Ya, saya bawa. Tapi ya itu, pertama itu harus kita berani menghilangkan rasa malu. Jadi intinya yakin apa yang kita cita-citakan bisa ini. Tapi ya itu, kita harus yakin. Banyak orang berdoa tapi banyak yang nggak yakin akan doanya dikabulkan. Padahal Allah berdasarkan persangkaan hambanya itu tadi. Ya. Makanya kita harus yakin dulu. Saya ngomong sama istri, kita sukses insya Allah suatu saat kita akan sukses. Yakin. Yang kata Ustaz itu kita harus yakin sungguh-sungguh. Dan doain Ustaz. Saya ingat banget Ustaz Yusuf Mansur. Kalau kita pengen mobil, doain. Pengen rumah, doain. Dan itu kita pernah jalankan Ustaz. Saya punya rumah, saya pengen punya nih rumah yang di belakang. Saya naik motor ke belakang sama istri. Saya bilang, injek katanya tanahnya kata Ustaz. Ya Allah, Sholawat, saya pengen ini itu. rumah bisa nembus sampai belakang. Biar saya nanti lebih mudah. Jika ini berkah ya Allah mudahkanlah jika engkau beli hal yang lebih baik. Saya ngomong ke Sapam, itu rumah mau pengen saya beli kalau suatu saat dijual. Kata Sapam, nggak mungkin Pak, itu baru dikontrak 4 bulan yang lalu, 2 tahun katanya. 2 minggu dari itu Ustadz, yang punya datang. Mau dijual. Minta dijual. Dan ternyata itulah apa yang ini. Kita doain alhamdulillah ini. Termasuk juga pabrik dan sebagainya itu ya. Ayo, apa kata pemirsa, kita doain. Pengen apa aja kita punya Allah ya. Iya. Tinggal ngomong dong, susah amat ya. Termasuk yang masjid yang kemarin itu yang kata Ustaz dibohongin itu. Iya. Itu ceritanya juga luar biasa itu. Luar biasa. Jadi pemirsa kalau belum nikah, undang aja dulu orang. Ingat itu juga Ustaz waktu itu. Kalau belum punya anak, beli aja baju dulu gitu kan.
Beli aja baju anak duluan ya kan. Saya ingat waktu Ustaz, tolong telepon ibu bilang bahwa ibu mau saya umrohin. Saya langsung telepon ibu, Bu saya mau umrohin ini nih. Padahal juga kan nasihat dari Ustaz Yusuf Mansur itu. Ayo nih pemirsa, ngomong ke kanannya, ngomong ke kirinya. Kalau Anda adalah suami, ngomong ke istri. Kalau Anda istri, ngomong ke suami. Kalau Anda anak, ngomong ke orang tua. Bismillah 2022 nyampe tanah suci. Ayo ngomong. Ayo ikutin semuanya, ikutin. Bismillah, Bismillah 2022 kami semua semua dan keluarga dan keluarga nyampe tanah suci. Nyampe nyampe tanah tanah suci. suci. Amin.